Dari Ibu Tahira tentang rumah belajar. Nah sekarang untuk pemateri berikutnya itu adalah saya sendiri Bapak Ibu. Saya akan izin share screen. Wait a moment. Sebenarnya tentang rumah belajar ini sudah lengkap ya penjelasannya, pemaparannya. Iya. Banyak kalau yang kimia. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, mungkin lagi proses kayaknya jaringan. Sudah. Oke, jadi di sini bagian saya itu sudah dijelaskan panjang lebar ya sama Bu Tahira dan Bu DRB tadi, bahwa saya mau memberikan opening statement ya, bukan closing statement. Jadi untuk melakukan inovasi itu tidak perlu harus sesuatu hal yang besar dan wah, tetapi kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan video pembelajaran pada sumber belajar dan juga perangkat ajar pada PMM atau platform Merdeka Mengajar. Untuk bagian video pembelajaran pada sumber belajar di rumah belajar sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang saya akan mengeksplor perangkat ajar yang ada pada PMM. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya sama saya, tapi nggak apa-apa, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Mayroza HRSSGR. Saya salah satu tenaga pengajar di SMP Negeri 2 Jujuhan, mengajar bahasa Inggris. Alhamdulillah tahun ini bisa mengikuti pembatik sampai level 4 dan menjadi SRB Provinsi Jambi tahun 2022. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja. Wait. Sebenarnya apa sih latar belakang saya memilih video pembelajaran? Karena saya merasa peserta didik ini memiliki kebutuhan belajar yang sangat beragam seperti itu. Dan juga gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, ada yang audio, visual, kinestetik, bergerak gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kebetulan saya mengajar di kelas 7 dengan peserta didik yang sangat aktif sekali di kelas, sehingga saya agak kewalahan gitu membuat mereka untuk tetap tenang dan fokus dalam belajar. Tujuan saya memanfaatkan video pembelajaran itu adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, dan juga yang paling utama adalah membantu mereka lebih fokus dalam belajar. Oke. Apa yang saya lakukan? Pertama-tama saya melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Itu memberikan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari untuk mengetahui pemahaman awal mereka tentang materi tersebut sudah seberapa jauh dan seberapa paham, sehingga saya bisa mempersiapkan kira-kira materi apa yang cocok dengan pemahaman mereka. Nah, maka dari itu, di mana saya mengambil bahan ajar atau perangkat ajar, saya menggunakan perangkat ajar yang ada di dalam PMM. Jadi, perangkat ajar itu terdiri dari apa saja ya?
Ternyata perangkat ajar itu bisa berupa bahan ajar, modul ajar atau RPP+, modul project atau buku teks. Jadi perangkat ajar itu ada 3 macam, ada modul ajar, ada bahan ajar, dan modul project. Nah, di sini kita mau cari tahu nih apa ya bedanya bahan ajar, modul ajar, dan juga modul project. Seperti yang Bapak Ibu tahu, modul ajar itu sebenarnya adalah nama lain dari RPP ya. Kalau dulu namanya ada silabus, ada kompetensi dasar, seperti itu ya, ada tujuan pembelajaran, ada RPP. Nah, kalau sekarang namanya itu adalah modul ajar yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, asesmen yang berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Modul ajar juga serupa dengan RPP atau lesson plan. Oke, nah modul ajar ini membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan bahan ajar itu adalah materi pembelajaran untuk membahas suatu pokok bahasan, dapat berupa cetak, artikel, komik, infografis, non cetak itu audio, video, seperti itu. Sedangkan modul project ini adalah modul yang bertujuan untuk menguatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui tema-tema yang seperti kita tahu ada 7 tema. Nah, itu adalah perangkat ajar. Nah, saya membutuhkan perangkat ajar berupa bahan ajar nih yang mau saya gunakan untuk pembelajaran di kelas. Maka saya di sini adalah beranda dari ini di sini stop sharing tabnya. Nah, ini adalah tampilan beranda dari platform Merdeka Mengajar. Untuk mengakses perangkat ajar, saya akan memilih menu ini di sebelah asesmen murid. Sini ada menu asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, komunitas, video inspirasi, dan bukti karya. Untuk perangkat ajar, saya akan mengakses ke sini. Oke, nah di sini kita akan ditanya ingin cari apa? Mau cari modul dan bahan ajar? Apakah mau cari buku? Ataukah mau cari modul project? Nah, kebetulan saya mau cari modul dan bahan ajar nih. Saya pilih fasenya Bapak Ibu. Di sini fasenya SMP ya, kelas 7 kelas 9, fase D. Saya klik pilih. Saya pilih mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau pilih mapel. Oke, kalau misalnya saya mau cari materi yang spesifik boleh. Di sini saya ketikkan kata kunci misalnya telling times gitu ya. Saya klik deh cari perangkat ajar. Oh, ternyata tidak ada. Kita klik yang kelasnya nih, kelas 7. Nah, di sini ada descriptive text ya, kelas 7. Terus ada recount text, hello how are you, expression of introducing, my schedule. Nah, saya maunya yang ini my schedule. Oke. Karena di schedule itu ada juga ya kayaknya telling time. Nah, di sini Bapak Ibu nah, ada banyak ya di sini, ada telling dates, telling times. Saya kan tadi mau nyarinya telling times. Saya lihat detailnya dulu, Oh, ternyata di sini ada bahan bacaan, ada lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lengkap di sini. Ada LKPD. Kalau misalnya saya mau bahan ajarnya aja, boleh saya pilih salah satu dan saya unduh. Gitu. Atau kalau misalnya saya pengen peserta didik baca materi ini, saya bisa bagikan melalui link gitu ya. Nah, di sini ada link. Nah, saya bisa copy linknya, saya bisa kirimkan ke WA. Kalau saya mau unduh aja deh. Oke, saya unduh deh semua ya. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya, bisa langsung diunduh. Nah, ini dia bentukannya. Oke. Nah, ini juga bisa dibagikan nih. Bisa juga bentuk link. Misalnya saya nanti deh unduhnya, saya simpen dulu linknya. Saya copy.
Setelah saya mendapatkan materinya, nih ya, nih saya buka nih. Nah, setelah saya mendapatkan materinya, nah saya akan ATM nih, amati, tiru, dan modifikasi. Sekiranya cocok untuk anak saya akan gunakan, tapi saya akan mencoba untuk mencocokkan atau menyesuaikan dengan peserta didik saya. Setelah saya mendapatkan bahan ajar, lalu saya akan mencari video di rumah belajar, video pembelajaran. Tadi di sumber belajar ya Bapak Ibu ya. Saya mencari, tadi ada Bu Rika tadi mencari yang tentang times, itu ada yang what is it ya, what time is it. Nah, itu setelah saya menemukan bahan ajar yang tepat, yaitu tentang times, telling times, terus saya memilih video pembelajaran yang ada di sumber belajar. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan setelah itu? Saya membuat RPP, rencana pembelajaran di kelas. Ya, saya membuat RPP berdasarkan bahan ajar yang saya temukan tadi di PMM, lalu saya memasukkan kegiatan menonton video pembelajaran ke dalam kegiatan inti di RPP saya. Nah, ini adalah proses pembelajarannya ya Bapak Ibu. Jadi, anak-anak, kalau misalnya Bapak Ibu, nggak punya infocus, nggak ada listrik gitu ya, bisa kita manfaatkan Android Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak bisa melihat video tersebut melalui Android mereka. Dan saya pengen sharing nih tentang hasilnya ya. Nah, jadi setelah mereka menonton video pembelajaran, saya berikan LKPD, apa yang harus mereka perhatikan, informasi apa yang harus mereka catat. Nah, mereka akan mempresentasikan hasilnya tersebut ke depan kelas. Mungkin awal-awalnya agak terasa sulit, tetapi saya yakin mereka itu lama-lama akan terbiasa. Tak terbiasa ya, karena tidak terbiasa. Saya akan share screen. Ini adalah video salah satu anak saya yang mempresentasikan hasil dari pemahamannya atau pembelajarannya melalui video pembelajaran. Apakah terlihat Bapak Ibu video saya? Oh belum. Sekarang apakah sudah terlihat? Belum ya? Sekarang? Saya klik ini. Ada suaranya? Oke, baik. Yang kami nonton bersama kelompok kami mengenai dari times, kami mendapatkan informasi sebagai berikut. Bapak menggunakan form saat jam terdekat, contoh jam 7.4. Strateginya adalah ini level effort. 2. Dapat menggunakan saat menitnya dari 1 sampai 30. Contoh jam 7:10. Strateginya adalah kapan menggunakan saat jamnya kurang atau
adalah hasil dari mereka belajar melalui video pembelajaran yang ada di sumber belajar. Baiklah Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk mulai mencoba memanfaatkan teknologi atau TIK di dalam pembelajaran di kelas. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.